Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa qaidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفض علينا من نفحاته وسرر وبركاته ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Faslun, bermula ini itu fasal minal wajibatil qalbiyati, dari beberapa kewajiban hati. Al-imanu, bermula iman billahi, dengan Allah. Nah, beriman dengan Allah artinya beriman dengan bahwa Allah Maha Ada, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah bukan benda, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, al-ma'bud bihaq. Wa bima jaa 'anillahi, dan dengan apa jaa yang datang oleh ma 'anillahi, dari Allah. Termasuk kewajiban hati adalah beriman dengan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Perintah-perintahnya sebutkan dalam Al-Quran, atau larangan-larangannya disebutkan dalam Al-Quran, atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang yang juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wajib itu diimani semua. Wa bima wal imanu, dan beriman bi Rasulillah, dengan Rasulillah, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beriman dengan Nabi Muhammad, yaitu meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya kepada seluruh alam ini. Lahir di Makkah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, penutup para nabi. Itu diantara makna beriman dengan Rasulullah. Wa bima jaa, dan dengan sesuatu jaa yang datang oleh ma an Rasulillahi, dari Rasulillah, yang diberitakan olehnya, ajaran-ajarannya, disebutkan dalam hadis-hadisnya. Itu semua adalah kebenaran yang wajib kita imani adanya. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah ada banyak. Umat-umat nabi-nabi terdahulu, ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang dibawa olehnya,
berita-berita dari peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, seperti adanya peristiwa al-ba'ts, kebangkitan, al-hasyr, peristiwa digiringnya manusia menuju mauqif, al-hisab, al-syirat, al-mizan, al-haud, dan lain sebagainya. Itu semua diberitakan oleh Rasulullah, wajib beriman dengannya. Wat tasdiqu, dan tasdiq. Tasdiq artinya membenarkan. Tasdiq artinya apa? Membenarkan dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah tersebut, diyakini dengan hati dan diungkapkan dengan mulut. Wal ikhlasu, dan wat tasdiqu, dan tasdiq, wal ikhlasu, dan ikhlas. Termasuk kewajiban hati al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Yaitu al-amalu bit-ta'ah limardatillah, mengerjakan ketaatan, kesalehan, kebaikan untuk meraih ridha Allah atau karena Allah, bukan karena tujuan pandangan manusia, bukan untuk tujuan meraih pujian manusia. Ikhlas itu definisinya gampang, itu bekerja dengan kebaikan semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan apapun, bukan untuk tujuan siapapun selain Allah. Tambahan, kalau ada orang berkata, saya beribadah, beramal soleh untuk meraih surga atau untuk terhindar dari neraka, ikhlas tidak itu? Tadi kan karena Allah, nah sekarang karena untuk supaya masuk surga, ikhlas tidak? Ikhlas. Itu termasuk apa? Ikhlas, itu bagian daripada ikhlas. Mengapa? Karena Allah sendiri menjanjikan surga. Nah, jadi ketika seseorang beramal soleh tujuannya supaya masuk surga, bagian daripada ikhlas. Karena Allah namanya, karena Allah sendiri menjanjikan orang-orang soleh masuk surga. Nah, jadi jangan dikatakan ibadah tujuan untuk meraih surga atau karena takut dari api neraka, itu tingkatannya rendah, bukan daripada orang-orang ikhlas. Nah, ini pemahaman rusak. Pemahaman rusak. Kita wajib takut dari api neraka karena dia itu ancaman Allah. Jadi kita beribadah karena takut api neraka, bagian daripada ikhlas. Itu penjabaran ikhlas. Mengapa? Karena neraka itu adalah ancaman dari Allah bagi kita supaya kita takut. Paham ini? Tidak benar. Nih, ngerti-ngerti nih. Beberapa kisah yang berkembang di kalangan sebagian masyarakat kita yang disandarkan kepada para ahli tasawuf, bahwa mereka, kata cerita dusta ini, para ahli tasawuf itu kalau ibadah semata-mata karena Allah, ikhlas, murni, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut dari api neraka. Ini pemahaman rusak. Tidak ada para wali Allah, para ahli tasawuf yang mengatakan begitu, tidak ada.
Rasulullah saja yang paling tinggi derajatnya dari seluruh makhluk Allah ini, di antara doanya ya tentu mengajarkan kita. Adapun Rasulullah sendiri pasti masuk surga. Tapi di antara doa yang dibaca, yang bahkan paling banyak dibaca olehnya, terutama di bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan, apa? Doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hindarkan kami dari api neraka. Rasulullah begitu. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika minan nar. Doa Rasulullah. Nah, jadi para ahli tasawuf mereka orang yang paling takut dari api neraka. Mereka sangat berharap surga. Imam Syafi'i di antara para pemimpin para ahli tasawuf. Imam Syafi'i apabila beliau membaca Quran lalu melewati ayat-ayat yang isinya apa? Menceritakan tentang nikmat surga, maka beliau berdoa supaya masuk ke dalamnya, memohon pada Allah. Atau apabila melewati dalam bacaan ayat Qurannya ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, maka Imam Syafi'i kadang menangis dan berdoa supaya minta dihindarkan darinya. Gitu. Ini ada orang di zaman sekarang ngaku-ngaku ahli tasawuf, lalu kemudian mengatakan orang yang dia sholatnya masih mengharapkan surga, belum ikhlas. Ini orang dari mana ini? Ngaco itu. Ngaco itu. Semua para hamba Allah mengharapkan surga. Rasulullah saja berdoa supaya dimasukkan ke surga, walaupun tentu Rasulullah pasti masuk surga. Paham ya? Mengapa? Karena surga itu janji Allah. Digambarkan surga itu dalam Al-Quran sedemikian rupa supaya kita menginginkan, merindukan, memiliki syauq, kerinduan, ingin masuk surga, gitu. Terhindar dari neraka, gitu. Paham? Nah, jadi jangan dikata orang kalau sholat cari surga belum ikhlas, nah itu ngaco gitu. Orang beribadah, bersedekah, emang apa? Supaya terhindar dari neraka. Lalu dikatakan model begitu sedekahnya belum ikhlas, ngaco. Orang Rasulullah saja berkata apa? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Artinya dengan cara bersedekah, walaupun separuh biji kurma, satu biji ini paruh dua bagi sama teman. Tuh begitu. Allah mengingatkan kita supaya takut dari api neraka. Dalam Quran banyak sekali. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wattaqun nar allati ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum ya ayuhan nasu ittaqu apa ayatnya itu? Firman Allah apa? Wattaqun nar allati 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Diperintah kita takut dari api neraka itu. Nah, penting supaya paham makna ikhlas, karena sebagian orang salah kaprah
salah kaprah memahami makna ikhlas. Kesimpulannya ikhlas itu karena Allah. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah kita menginginkannya, berharap kepadanya, yaitu surga, itu juga gambaran ikhlas. Atau apa yang diancamkan oleh Allah, yaitu neraka terhadap kita, lalu kita ingin terhindar darinya, yaitu ikhlas namanya. Karena itu datang ancaman dari siapa? Dari Allah. Paham nih? Kemudian yang kedua, ikhlas itu kira-kira boleh nggak diomongin? Boleh nggak diomongin? Nih saya kasih buat kamu, ikhlas betul, ikhlas. Kira-kira begitu misalkan. Ikhlas kagak? Ikhlas. Boleh nggak diomongin? Naruh duit ke masjid, ntar di Jumat umumin ya, nama saya sebut semuanya sekian besarnya, nama saya yang lengkap sebut ya, jangan lupa depannya pakai haji. Misalkan gitu, kira-kira boleh kagak? Kagak ikhlas, kata siapa kan? Asal dasarnya asalkan tidak merusak keadaan hatinya, boleh diungkapkan, nggak apa-apa. Ketika saya memberi kepada seorang, nih saya kasih lillahi ta'ala, ketika saya mengucapkan lillahi ta'ala, saya ikhlas namanya, nggak apa-apa diungkapkan ikhlas. Kalau mesen bagaimana itu? Kayak hari Jumat pesenin ke ke takmir masjid tersebut nama, boleh nggak? Ya boleh aja, terserah, nggak apa-apa. Yang kira-kira cuman ngerusak hatinya bukan nggak? Iya. Kalau hatinya rusak kemurniannya, kemurnian tujuannya yang seharusnya semata-mata karena Allah, lalu kemudian apa? Dia nitip namanya disebut supaya didengar sama orang, supaya dipuji sama orang, ya rusak berarti ada. Rusak udah ikhlasnya. Nah, begitu itu menghilangkan pahala. Menghilangkan apa? Pahala, enggak ada pahalanya jadi. Dalam hadis disebutnya dengan syirkul asghar, syirik kecil. Makna harfiahnya, tetapi bukan dalam pengertian keluar dari Islam, bukan keluar dari Islam, bukan. Tetapi ini kerjaan syirkul asghar semacam ini apa? Menghilangkan pahalanya. Jadi nggak ada pahalanya amal soleh kalau dia bertujuan kepada selain Allah, atau dia campurkan tujuan karena Allah dan tujuan karena pandangan manusia untuk meraih pujian mereka. Ini juga sama, tidak ikhlas dan merusak amal soleh sehingga tidak ada pahalanya amal soleh. Ya, jadi dasarnya umpama diungkapkan dikata ikhlas itu ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya merusak hati atau tidak, merusak niat atau tidak. Ya kalau merusak jangan. Nah para ulama itu supaya hati mereka tidak rusak, tidak terombang-ambing, karena hati itu perubahannya sangat cepat. Makanya para ulama ketika beramal soleh nggak pakai disebut-sebut nama gitu, karena hati itu berubahnya cepat. Makanya para ulama kita mengatakan summiyal qalbu qalban litaqallubihi, hati itu disebut qalb bahasa Arabnya. Mengapa? Karena dia perubahannya cepat, bolak-balik, sono kemari. Jadi
perubahannya itu betul-betul lebih cepat daripada internet 5G. Wah. Tahu 5G? Tahu 5G tahu? Ah, itu sekarang di situ tulisan 3G masih itu. Sekarang udah zaman 5G. Hah? Kopi 3G. Masya Allah tuh gitu. Asal tidak merusak hati tidak apa. Karena itu juga para ulama misalkan ketika menulis kitab ditulis namanya, yang nulis saya, tulis namanya ini. Sekaligus supaya dapat pertanggungjawabkan, kalau ada yang memperbaiki maka diarahkan kepada yang menulisnya simpulan. Bukan untuk tujuan sombong, bukan untuk tujuan meraih pujian daripada manusia. Karena itu kitab-kitab para ulama yang beratus tahun bermanfaat, dasarnya ikhlas. Ratusan tahun turun temurun kitab-kitab kuning semacam ini. Ratusan tahun. Coba kitab-kitab profesor doktor sekali terbit udah kesononya hilang, kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Mengapa? Ya, karena tujuannya kagak ikhlas, tujuannya nyari duit. Makanya di depannya ditulis dilarang memperbanyak buku ini, siapapun yang memperbanyak didenda 1 miliar. Wah, penjara atau dipenjara 10 tahun. Ya kita punya bukunya kagak bermanfaat. Setelah terbit orang kagak boleh fotokopi, bagaimana? Walaupun dia kata ini penelitian, betul-betul udah sampai mendalam bertahun-tahun. Ya kalau tujuannya ikhlas karena Allah enggak bermanfaat. Nah kita para ulama, Syekh Nawawi Banten ratusan tahun dah sampai sekarang, hampir 200 tahun lampau atau lebih daripada itu. Kitabnya ini bermanfaat. Mirqad Su'udi Tasdiq, juga kitab-kitab beliau yang lainnya. Bukti bahwa mereka orang-orang ikhlas. Wallahu a'lam. Astagfirullah.